Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbul Wahid, yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Taklim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, untuk menata hati kita semakin beriman kepada Allah, semakin yakin kepadanya, dan mentauhidkan Allah semakin baik, mengesahkan Allah semakin baik dengan selalu menjaga hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahkiru al-wirda illa jahulun al-waridu yujidu fid daril akhirah wal wirdu yantawi binti wa ihadid dar wa aula ma ya'tani bihi ma la yakhlifu wujudahu al-wirda huwa talibu minka wal waridu anta talibu minhu wa ainama huwa talibu minka mimma huwa matlabuka minhu. La yastahkiru, tidak akan meremehkan, mengecilkan al-wirdah, sesuatu perbuatan yang terus-menerus wirid, illa jahulun, kecuali orang-orang yang bodoh. Artinya bahwa perbuatan kita yang merupakan habit yang baik, perbuatan yang baik yang terus-menerus dilakukan, ini disebut wirid. Wirid sedikit beda dengan dzikir. Kalau dzikir itu apapun yang kita baca ketika kita mengingat Allah itu dzikir. Tapi kalau wirid ini sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, tetap, ini namanya wirid. Kadang-kadang kalau orang Jawa, mari sholat kok gak wiritan. Ini maksudnya amalan setelah sholat yang dibaca itu namanya wiritan, sedangkan isinya adalah dzikir. Sedangkan wirid ini bukan mesti bentuk dzikir bacaan mengingat Allah, tapi macam-macam bentuk wirid. Wirid ini ada yang seseorang mempunyai wirid dengan sholat sunnah. Ada seorang yang punyai wirid hanya safar, artinya bepergian, traveling, tapi traveling yang baik-baik, bukan traveling nanti mampir-mampir di tempat-tempat yang enggak baik. Nah, ini juga wirid. Ada seorang ulama kesukaannya memang bersafar beliau. Dimanapun dia, kalau di rumah hanya sehari 2 hari, habis itu pergi lagi, jalan kaki. Ini bagian dari wirid. Kemudian ada yang wirid sedekah. Setiap subuh, apapun keadaannya, nggak punya uang, nggak punya uang, terus berusaha mengeluarkan bersedekah. Ada wirid seperti itu. Macam-macam yang dilakukan oleh seseorang yang tujuannya adalah mencari ridha Allah. Tujuannya adalah bagaimana semakin berjalan menuju Allah. Ini wirid. Lah, orang kita tidak boleh meremehkan namanya wirid. Dan wirid itu bahasanya adalah sesuatu yang istiqomah. Apapun yang kita lakukan, nggak mesti harus
harus zikir, nggak mesti harus sholat apapun. Jadi ada seseorang yang zikir, wirid, ini ngaji. Pokoknya setiap hari harus ngaji baca Al-Quran. Ada yang wirid pergi ke pengajian. Ini bagian dari wirid. Jadi pokoknya di mana-mana ada pengajian ikut, dan itu istiqomah, dilakukan cara istiqomah. Nah, ini namanya wirid. Sebelum saya lanjutkan, ada satu cerita seorang pengusaha di Malang. Ini dia anak yatim, berawal dari anak yatim karena tinggal dengan ibunya dan memang keadaannya pas-pasan, nggak melanjutkan sekolah, kelas 5 SD dia berhenti. Kemudian dia punya wiritan setiap minggu gandol truk dari Malang ke Pasuruan, ke Mbah Hamid Pasuruan. Jadi tiap minggu Kemis gini berangkat, gandol truk, terus sampai setelah sholat Jumat pulangnya juga gandol truk sejak kelas 5 SD, artinya sejak dia drop out dari sekolah. Kemudian dia di situ pokoknya apa yang dilakukan di sana, maksudnya di majelis yang dilakukan oleh Yai Hamid Pasuruan, itu kejadian sekitar tahun 70-an atau 80-an. Itu pokoknya mengikuti, mulai wiritan, mulai zikir, semuanya diikuti. Pulang itu hari Jumat setelah sholat Jumat, itu pun gandol. Pada tahun ke-10 lebih pokoknya, ini hasil wiritan, itu istiqomah. Baik itu hari raya ataupun tidak, pokoknya Kemis berangkat, Jumat pulang. Kemudian pada tahun ke-10, berarti sekitar umur 25 atau 20, ya menjelang 25 atau 22 lah. Itu karena memang nggak sama sekali nggak pernah berkomunikasi, pokoknya dia ikut wirid, ikut zikir, istiqomah di situ. Pada tahun ke-10 itu 10 atau 10 lebih lah. Karena memang Kiai Hamid itu seorang yang waskito, sehingga dia dipanggil. Padahal nggak pernah komunikasi, nggak pernah apa-apa, nggak pernah komunikasi, ya nggak pernah tahu sebenarnya, hanya jadi jamaah biasa. Memang nggak pernah berkomunikasi dengan Kiai Hamid, tapi langsung sama Kiai Hamid dipanggil. Saiki mulya, gak usah balik rene neh. Itu Kiai Hamid. Dia bingung, aku ndek kene pengin golek barokah, sini pengin mencari ingin ibadah, kok sekarang suruh pulang nggak boleh kesini lagi. Akhirnya pulang nangis karena sudah nggak boleh, sudah biasa kalau sudah menjadi kebiasaan, kemudian berhenti itu bagaimanapun ada perasaan di hati itu nangis. Sama dengan ketika kita sholat, kebiasaan sholat duha misalnya, kemudian gara-gara sesuatu akhirnya kita nggak sampai sholat duha, itu rasanya ingin nangis. Sama, ini 10 tahun sudah berjalan, seminggu sekali ada di Pasuruan, kemudian suruh nggak boleh kembali lagi, itu nangis, pulang nangis, matur sama ibunya, Bu, kula mboten angsal malih, mboten angsal mriko malih pripun, ya wis manuta. Tapi ternyata hatinya tetap gundah, Kemisnya nekat lagi berangkat, dipanggil, malah bukannya sekedar dipanggil, dimarahi sama Mbak Hamid, diomongnya gak oleh rene, bali terus bangun masjid, sing akeh bangun masjid. Setelah itu pulang, nggak tahu oleh Allah diberi pertama ketemu dengan seorang kontraktor, kemudian dia jadi buruh biasa karena memang hanya lulusan drop out SD. Kemudian dia bekerja di situ dalam beberapa tahun, ternyata karirnya bagus, akhirnya dia menjadi pengusaha juga. Sehingga ketika dia sudah disuruh membangun masjid sebanyak 170 di Jawa Timur ini. Ada yang langsung dengan tanahnya, ada yang langsung bangunannya, ditanggung dia sendiri. Dan ketika teman saya, seorang ustadz di Malang, diundang ke rumahnya untuk ya semacam tetap ini yang kejadiannya ketika itu 90-an itu 90, pokoknya sebelum 2000.
Di sana itu disambut dengan 4 istrinya. Disambut dengan istrinya dan masing-masing itu ya sudah dikenalkan dengan semua istrinya, kemudian masing-masing istrinya diberi Mercy 1 dengan nomor N1A, N2A, dan ini hikmah dari wirid, ini sekedar cerita. Artinya sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus continue ini yang akan memberikan kemuliaan kepada kita, baik dunianya, terlebih-lebih kalau itu hanya sekedar gambaran dunia, terlebih-lebih untuk akhirat. Oleh karena itu, al-waridu, orang yang melakukan wirid ini, yujidu, dia akan menemukan manisnya, menemukan hikmahnya nanti fiddaril akhirati, di akhirat. Artinya kalau kita sudah wirid, punya komitmen, wirid ini harus punya komitmen. Makanya kalau di beberapa torekoh itu harus ada namanya baiat. Baiat ini namanya komitmen. Kalau sahabat Rasul kepada Rasulullah itu komitmen. Komitmen untuk selalu mengikuti Rasulullah, komitmen untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasul, komitmen untuk ikut membela agama ini ketika di zaman Rasul. Ketika di toreko juga komitmen untuk melaksanakan toreko dan tidak akan meninggalkan sama sekali, namanya komitmen, namanya baiat. Kita sama, kalau kita sudah berniat wirid, apapun bentuk wirid itu harus punya komitmen. Pokoknya saya berjanji kepada Allah, kalau Rasulullah menyebutkan ketika Rasulullah salah satunya salat qobliyah subuh itu asyaddu ta'ahudan, Rasulullah itu berkomitmen banget kepada Allah untuk berusaha memaksimalkan, tidak akan meninggalkan sama sekali sejak awal disyariatkannya sholat qobliyah subuh, sehingga saat itu tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh Rasulullah. Ini salah satunya bentuk komitmen. Kita sama sebenarnya, ketika kita sudah punya komitmen terhadap satu amalan, satu bentuk perbuatan yang akan kita jadikan habit kita, kebiasaan kita yang baik-baik ini, maka harus ada komitmen kepada Allah. Ada komitmen. Jadi misalnya mulai sekarang sudah berniat ingin, anggap sholat duha ya, sudah berniat ingin sholat duha, akhirnya berjanji kepada Allah, sebelum mulai berjanji kepada Allah, ya Allah, namanya Rasulullah asyaddu ta'ahudan, benar-benar berjanji untuk melaksanakan sholat duha dalam keadaan apapun, saya tidak akan meninggalkan. Ini berjanji kepada Allah, ada komitmen, sehingga seolah-olah meskipun tidak ada saksi, kita bersumpah. Meskipun tidak ada saksi dalam kita melaksanakan ibadah kita, dalam melaksanakan baiat kita atau komitmen kita kepada Allah, ta'ahud sebutannya, maka kita tetap berusaha dengan sumpah. Wallahi, demi Allah saya bersumpah ya Allah, saya mulai hari ini tidak akan meninggalkan sholat duha sama sekali. Atau orang yang komitmen, saya ingin sedekah setiap subuh, atau komitmen saya ingin sedekah setiap maghrib dan semacamnya, pokoknya tiap hari saya ingin sedekah, misalnya entah apapun bentuknya. Ini berupa komitmen kita, ini namanya wirid. Karena wirid itu wal wirdu, sesuatu yang wirid itu yantawi, ini bersiklus, binti wa hadidari, seperti siklus dunia ini. Artinya kita di dunia siklusnya berputar tiap hari, dari pagi kembali pagi. Artinya bahwa kita dalam melaksanakan wirid itu kita laksanakan sesuai dengan komitmen kita. Misalnya kalau tadi duha, ya sudah, setiap waktu duha dalam keadaan apapun jangan sampai ditinggalkan. Ini adanya komitmen. Jadi kalau orang sudah berkomitmen seperti itu, maka Allah akan mengaturkan waktu kepada kita. Bukan kita ikut waktu, tapi waktu akan ikut kita sesuai dengan komitmen kita. Ini satu gambaran ya, satu gambaran seorang yang sudah melaksanakan sholat duha. Ini contoh sholat duha, lainnya banyak. Jadi misalnya karena harus terpaksa bepergian jauh dan harus berkendaraan umum misalnya, kemudian berangkatnya subuh, habis sholat subuh, berarti belum masuk waktu duha.
Dan logikanya seharusnya karena kendaraan umum paling berhentinya nanti duhur. Tapi kalau orang sudah berkomitmen kepada Allah dalam melaksanakan wiritan, melaksanakan suatu amalan yang dilakukan, berkomitmen, sudah diawali dengan sumpah memulai dari awal melaksanakannya, maka Allah akan memberikan waktu yang luang ke dia untuk melaksanakan komitmennya. Jadi misalnya naik bis umum, entah itu bisnya mogoknya dekat masjid, atau bisnya kepaksa harus mengisi solar dan di pom, dan di situ kesempatan untuk sholat duha. Ini kalau sudah komitmen. Begitu pula komitmen salah satu orang bertakwa kan, yumfikuna fissarra waddarra. Orang yang mau bersedekah, berinfak atau membelanjakan atau mengeluarkan sesuatu ini dalam keadaan sulit dan keadaan susah. Ini salah satu ciri orang bertakwa kan. Ini maksudnya ketika berkomitmen untuk sedekah, berapa nilai sudah, pokoknya saya setiap hari misalnya ini saya harus bersedekah 10.000. Oleh Allah, karena Allah akan mengikutkan semua komitmen kita. Ana indadzoni abdibi, saya akan menyertai keyakinan hambaku kepadaku. Salah satunya bentuknya komitmen ini. Karena berkomitmen setiap hari 10.000, pas ketika uang sudah kelihatannya menipis, ada jalan aja untuk tetap kita mengeluarkan uang itu setiap hari sesuai dengan nilai yang kita kontrakkan kepada Allah, kita komitmenkan kepada Allah. Jadi kita hidup ini kan ngontrak sebenarnya, ngontrak kepada Allah. Apapun bentuk kontrakannya kita kepada Allah, itu yang berusaha kita lakukan. Paling tidak kontrakan pertama yang wajib dilunasi adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ini kontrakan awal. Yang lainnya adalah bagaimana kita mengontrak yang lain-lainnya sesuai dengan komitmen kita, agar kontrakan kita diberi fasilitas lebih baik. Pertama, hanya oleh yang mempunyai kontrakan hanya diberi fasilitas rumah saja. Tapi kalau ingin mempunyai kontrakan yang lebih baik, diberi fasilitas AC, diberi fasilitas, bahkan akhirnya diberi fasilitas mobil rental dan macamnya, maka harus kita meningkatkan nilai kontrak kita di hadapan Allah. Ini di dunia, belum kontrak kita kelak di akhirat. Kita juga di akhirat juga kontrak, nggak ada meskipun kontraknya kontrak permanen, sudah nggak perlu diperpanjang tiap tahun. Karena sudah kontraknya di dunia, nilai kontraknya sudah dibeli dulu. Kemudian itu untuk meningkatkan kontrak kita di akhirat dengan fasilitas yang terbaik, maka nilai kontrak kita juga harus ditingkatkan. Kalau hanya sekedar kewajiban, kita nggak pernah punya dosa, ya tetap dapat surga, surganya ya yang kelas melati. Nah, kalau ingin meningkatkan lagi dengan komitmen-komitmen yang kita bangun di hadapan Allah, kontrak-kontrak kerja yang kita bangun kepada Allah, maka bisa meningkat mulai bintang 1, bintang 2 sampai bintang 9. Nilainya kalau di sini kan maksimal kan bintang 5, kalau di surga bintang bukan hanya bintang 9, bintang tak terhingga. Ini kalau bintang 9 di dunia nginep di kantor NU. Kalau bintang 7 sakit kepala. Ini. Kemudian wa aula ma ya'tani bihi ma la yukhlifu wujudahu. Dan yang paling utama dalam kita ngontrak, dalam kita berkomitmen dengan Allah, dalam kita melaksanakan perjanjian dengan Allah, bertransaksi dengan Allah, yang paling utama niki bahasane kalau damel kesasane bahasa gaul ngeten lho. Artine kalau arti dari itunya bahasa napa maknanan pesantren niku bagi orang awam sulit dipahami lek maknanan pesantren niku. Utawi ngeten lah, bahasa saya sedikit saya rubah agak sedikit biar bisa dipahami. Jadi paling utamanya dalam kita membangun komitmen berkontrak dengan Allah, melaksanakan kontrak kerja dengan Allah, itu sesuai dengan yang Allah kehendaki kepada kita.
sesuai dengan yang Allah kehendaki kepada kita. Jangan sampai kita membangun komitmen yang sekiranya nggak sesuai dengan hati nurani kita. Contoh gini, karena punya keinginan menjadi kaya raya, dapat amalan dari seorang ustadz, dari seorang kiai, amalan misalnya wiritan di Asmaul Husna, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, misalnya. Tapi ternyata kita kok ya hanya kesenangannya, kelihatannya kesenangan sesaat. Itu yang kita amalkan. Karena pikiran kita dalam mengamalkan itu kurang sesuai dengan kehendaknya, kurang mengalir, sebutannya kurang mengalir. Makanya di sini disebutkan ikuti siklus seperti siklus dunia. Jadi jangan sampai kita dalam melaksanakan komitmen itu sesuatu yang kurang sesuai dengan diri kita. Akhirnya makso dengan amalan ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak misalnya, ini contoh. Akhirnya sudah bertahun-tahun kok panggah ngene-ngene. Ini sudah bertahun-tahun mengamalkan ya Rozak, Rozak kok tetap seperti ini keadaan saya. Ya enggak munda, enggak mudun misalnya. Wah, akhirnya muncul karena sesuatu ini bertentangan dengan yang Allah kehendaki, karena kita nuruti nafsu dalam melaksanakan komitmen, maka akhirnya muncul sesuatu yang menyebabkan kita akhirnya ragu-ragu kepada Allah. Muncul sesuatu yang menyebabkan kita akhirnya sedikit menyalahkan Allah. Ini bahayanya. Oleh karena itu dalam kita melaksanakan komitmen ini yang jelas pertama berdasarkan syariat dulu. Berdasarkan syariat sebagaimana Allah janjikan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah saya, ikut Rasul. Artinya komitmen awal kita dalam membangun kontrak dengan Allah, bagaimana kita menerapkan sunnah Rasul yang menurut kita paling aman, paling mudah kita lakukan dulu. Jangan mencari-cari yang sekiranya sesuai dengan nafsu kita, tidak. Paling sesuai, paling aman, paling enak kita lakukan. Makanya kalau saya, misalnya kalau saya itu awal karena tidak terhalang oleh haid, itu membangun komitmen dulu sholat sunnah qobliyah subuh. Karena Rasulullah SAW itu asyaddu ta'ahudan, paling membangun komitmen dalam melaksanakan ibadah sunnah, sholat sunnah qobliyah subuh. Ini salah satunya. Kalau misalnya yang lain tidak, pokoknya saya misalnya karena perempuan ada haidnya, saya ingin membangun kok sepertinya yang paling mudah zikir pagi dan sore misalnya. Atau zikir setelah sholat, kan nggak masalah baca itu. Ketika membangun komitmen dalam keadaan apapun, karena zikir setelah sholat istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma anta salam misalnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, misalnya itu saja yang dibaca, itu dibuat komitmen, maka dalam keadaan apapun, meskipun itu haid dan tidak, kalau memang sudah waktunya wiritan zikir itu, wiritan sebutannya, wirid ya karena itu menjadi kebiasaan, itu dilakukan. Waktunya duhur meskipun haid, luangkan waktu untuk membaca zikir itu. Waktunya asar meskipun dalam keadaan haid, baca zikir itu. Waktunya maghrib sama. Waktu subuh, ketika baca waktu subuh tetap bangun meskipun dalam keadaan untuk menjaga wiritan itu. Ini namanya membangun komitmen. Jadi kontrak kepada Allah, membangun komitmen, bagaimana kita meningkatkan, tetap itu akhirnya menjadi habit kita, menjadi kebiasaan. Sehingga ketika bolong satu kali rasanya ingin menangis. Ini. Jadi itu yang kita pegang seperti itu. Begitu pula tadi ketika yang paling mudah ya kalau enggak
tadi wiritan, sedekah dan semacamnya, ini yang kita bangun. Hanya tadi sesuai dengan keadaan kita, kita tidak boleh memaksakan diri karena ada angan-angan nafsu nanti saya bisa seperti ini, tidak. Jalani. Zikir yang dicontohkan Allah, yang dicontohkan Rasulullah yang paling enak. Oh ini, misalnya Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas misalnya, dibaca pagi, sore, dan sebelum tidur. Kalau sudah jadi wirid, tidak ada halangan dalam keadaan haid. Namanya wirid, tidak ada halangan dalam keadaan haid. Ini sebutannya wirid. Sehingga disebutkan di sini al-wirdu huwa talibuhu minka. Sedangkan adanya wirid ini, yang sekiranya wirid itu atau sesuatu ini mengalir yang kita dicari olehnya, maksudnya tadi sesuai dengan keadaan kita. Jangan memaksakan kita memilih wiritan ini, wiritan itu untuk kepentingan nafsu kita. Jadi ini sedikit cerita. Biasanya anak pesantren, termasuk saya pernah mengalami dulu waktu di pesantren. Biasa karena anak muda ya pingin mahabbah lah, pingin disukai, pingin menjadi idola kan, karena begitu. Menjadi idola tanpa prestasi mestinya. Akhirnya ada itu di surat Yusuf, wiridnya biasa surat Yusuf. Falamma ra'ayna akbarna wa qatana aydiyahunna. Ini kan namanya wiritan, zikir. Ini memang, ini mungkin Pak Fuad kan tahu ini biasa. Falamma ra'ayna akbarna wa qatana aydiyahunna. Ini ceritanya Nabi Yusuf ketika dijadikan foto model di depan wanita-wanita, perempuan-perempuan di Mesir saat itu. Ini kan falamma ra'ayna akbarna wa qata'na aydiyana wa qulna hasya lillahi ma hadza illa basyara in hadza illa malakun karim. Ini dulu dibuat wiritan. Karena wiritannya sesuai nafsu, keinginan nafsu. Wah ini biar menjadi idola, biar menjadi kemana-mana perempuan terpesona karena masa muda seperti itu, dibuat wiritan. Tapi ternyata memang Allah menghendaki lain untuk saya, menghendaki lain. Tiap kali setelah ini dibaca malam hari, paginya cewek menjauh semua. Nah, ini namanya bagian. Maka kalau kita memilih sesuatu wiritan dengan nafsu kita, akhirnya sering bertolak belakang. Seperti tadi, ya Razak, ya Razak, ya Razak, karena sesuai dengan keinginan kita, akhirnya menjadikan ya keadaannya ya enggak tambah ya kurang, bahkan banyak musibah kadang-kadang seperti itu. Maka dari sinilah kita fattabi'uni, ikutilah Rasulullah. Kita pilih dari apa yang dicontohkan Rasulullah, itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Karena Allah fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, wa ma ataitukum fa'tu mastata'tum. Apa yang aku contohkan, yang aku bawa, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi dalam kita membangun komitmen, maka yang paling utama berusaha kita kerjakan selain kewajiban, yang kedua ikutilah sunnah Rasul. Entah itu sholat sunnah, atau zikir sunnah, atau sedekah sunnah. Karena Rasulullah SAW itu tiap hari harus mengeluarkan. Ini salah satunya. Rasulullah tiap hari itu, bahkan kalau kita ikut Rasulullah sepenuhnya, ini semua bid'ah semua. Karena semua rata-rata punya rekening. Bid'ah semua itu. Karena Rasulullah SAW tiap asar, tiap sore itu harta harus habis. Karena Rasulullah SAW yabitu ja'ian wa miskinan. Rasulullah itu tidur dalam keadaan lapar dan keadaan miskin. Artinya harta yang diperoleh tadi pagi harus dikeluarkan sore hari, sehingga tidak ada simpanan sama sekali, tidur siap dengan menghadap Allah karena sudah nggak ada tanggungan. Ini Rasulullah. Kita ambil yang paling tidak 10%-nya atau 5%-nya. Ini kita akan menjadikan
Allah yang akan mencari kita dari wiritan itu. Wiritan itu yang akan mencari kita untuk nanti sesuai dengan keadaan kita. Akhirnya dengan seperti itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan yang mana kita ketika tidak melaksanakan itu menjadi kangen menjadi sangat kangen, atau bisa jadi sampai kita menangis. Wah, preman banget ya, enggak, tadi semalam enggak bisa sholat tahajud misalnya. Menjadi menangis. Ini akhirnya disebut wiritan yang sebenarnya. Wal waridu, sedangkan orang yang berniat mencari wiritan tadi, mencari amalan tadi, anta tatlubuhu minhu, maka engkau yang akan mencarinya dari Allah. Ini yang akhirnya kita sering kurang pas. Kalau kita sudah mencari wiritan, mencari amalan karena sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan karena menuruti nafsu kita, keinginan nafsu kita, maka disitulah akhirnya kita sering diombang-ambingkan dengan amalan tersebut. Maka dari situlah kita mengalir dalam menjalankan amalan, mengalir seperti siklusnya dunia ini, pagi, siang, malam dan seterusnya berputar dengan keadaan yang tetap. Maka kita pilih yang sesuai dengan itu, yang sesuai dengan keadaan kita. Paling enjoy amalan mana yang kita lakukan, sehingga salah satunya Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan, kalau kamu diberi amalan apapun dari seorang guru, jalani semua dulu. Artinya ketika kita memperoleh sesuatu amalan apapun itu, entah amalan zikir, wirid, sholat dan macamnya, ini jalani dulu. Akhirnya Allah yang akan memilihkan kita amalan-amalan yang sesuai dengan keadaan kita. Akhirnya kita enjoy dengan sholat sunnah A, enjoy dengan sedekah senilai sekian, enjoy dengan zikir A, enjoy dengan bacaan surat, misalnya bacaan Al-Quran surat A, surat B dan seterusnya. Akan enjoy, akan menikmati. Ini trik dari Imam Ghazali. Apa yang pernah kamu terima, coba amalkan dulu. Nanti Allah yang akan memilih yang sesuai dengan kita. Hati yang akan membedakan. Ini saya kok cenderung kok enak baca ini. Meskipun amalan tersebut tidak punya, salah satunya tidak punya ketentuan fadilah atau keutamaan atau faidah tertentu. Tapi yang jelas faidah utamanya adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Faidah utamanya adalah di hati. Tetapi secara umum tidak ada. Biasanya kan di beberapa hadis, ini kalau orang ingin ini baca ini, kalau ini orang ini ingin baca ini dan seterusnya. Tapi ketika suatu amalan yang tidak ada seolah-olah di situ hanya sekedar zikir kepada Allah, ini kadang-kadang yang cocok kepada kita. Makanya ada seseorang yang mengamalkan satu ayat di surat tertentu. Karena sangat ayat ini saya suka, akhirnya saya baca bolak-balik. Dan Rasulullah selalu seperti itu. Rasulullah itu salah satu surat yang paling disukai nih. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika, sampai akhir ayat, sampai akhir surat Al-Fat. Gak ada keutamaan tertentu, tapi Rasulullah suka sehingga beliau selalu membaca ini. Kalau Yasin ada keutamaannya, Al-Waqiah ada keutamaannya, kemudian Al-Mulk ada keutamaannya, As-Sajdah ada keutamaannya. Tapi Inna fatana laka fatham mubina karena disuka Rasulullah, bukan karena keutamaannya, tapi karena Rasulullah suka. Surat Al-Fat. Sehingga Rasulullah SAW sendiri itu setiap hari mempertahankan membaca ini. Surat Al-Fat. Ya satu surat. Juz 26. Surat Al-Fat. Semua satu surat. Hanya 29 ayat. 29 ayat. Ini yang disuka Rasulullah. Ini dibaca, diamalkan. Ini. Karena apa? Karena Rasulullah sukanya karena ya
isi ayatnya, bukan karena keutamaannya. Ini termasuk ketika kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Secara umum ini kan nggak ada fungsi tertentu yang artinya fungsi hanya kembali untuk menenangkan hati. Nah ini dalam kita mengambil wiritan, mengambil amalan, entah apapun bentuknya, itu kita berusaha menjaganya. Kalau sudah seperti itu, jadi namanya wirid. Kalau sudah seperti itu, berarti kita sama dengan menjaga Allah. Kalau sudah seperti itu, sama dengan kita menolong Allah. Allah itu nggak perlu ditolong. Allah itu nggak perlu dijaga. Tapi ketika kita menolong Allah dalam artian, maka fungsinya kembali ke kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian, yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan langkah kaki kalian menjadi kokoh, kuat, dan melangkah dengan optimis. Ini fungsinya kita menjaga atau menolong Allah melalui amalan yang kita jaga, karena amalan dari Allah. Karena wirid yang kita lakukan itu semua dari Allah. Itu kita jaga, maka janji Allah, Rasulullah, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Sehingga ini mungkin yang viral kemarin ya, bisa jadi memang orang ini sudah tiap Jumat, bukan hanya sekedar Jumat berkah yang sekarang sedang viral, tapi karena memang sejak dulu sudah punya amalan rutin, seperti kejadian di Balikpapan kan itu. Karena setiap Jumat dia harus keliling untuk membagi-bagikan sedekah yang dia mampu berikan, dijaga. Allah menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan shadaqallahul adzim, menunjukkan kebenaran yang Allah berikan, yang Allah sampaikan. Sehingga saat ada remblong di Balikpapan itu, yang selamat hanya sepasang suami istri yang sedang membawa nasi bungkus yang sedang digantung di gantungan motornya, dan itu yang selamat. Lainnya terkena semua, dan itu logikanya seharusnya terkena juga, tapi Allah menyelamatkan. Ini salah satunya. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Ifadillah, jika kalian menjaga Allah, Allah akan menjaga kalian. Jadi yang dimasukkan di sini jaga secara rutin. Apapun wirid amalan yang kita lakukan. Jadi nggak mesti dzikir, nggak mesti sholat, nggak mesti bacaan Al-Quran, nggak mesti apapun. Ada seseorang bahkan sampai mati pun itu dijaga oleh Allah. Ada seorang guru ngaji TPA, hanya ngajar turutan, ngajar alif ba, ta, dan semacamnya. Nggak ada amalan khusus, nggak ada. Seorang ustadzah. Ini nggak ada sesuatu keistimewaan dia ngamalkan apa, yang maksudnya yang amalan yang nampak dari luar nggak ada. Kemudian sekitar umur 40 akhirnya Allah mengambil dia, mati. Kemudian sekitar 10 tahun berikutnya harus ada pembongkaran kuburan itu, dan ternyata jasadnya sama kain kafannya dibungkuskan masih utuh seperti baru. Ternyata dia bukan karena ngajar ngajinya yang Allah menjaga dia, bukan karena menjaga ngajinya, karena dia menjaga salah satu cabang iman, bahkan yang paling ringan. Rasulullah bersabda kan, al imanu bid'un wa situna syu'batan.
iman itu ada 60 lebih ganjil. Di Ibnu Hibban tis'un wa sittuna syu'batan, ada 69 cabang. A'laha, tertingginya la ilaha illallah, kalimat tauhid dengan semua konsekuensinya. Terendahnya adnaha imadatul adza anit thariq, menyingkirkan duri, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Tiap kali berangkat ngajar ngaji, ustazah ini berangkat maupun pulang jalan hanya melihat bawah. Ketika ada paku, ada kaca yang berserakan sekiranya mengganggu orang, langsung dia kumpulkan, masukkan plastik, masukkan wadah, kemudian nyampe di rumah, ini dikubur di belakang rumah. Maksudnya diamankan agar tidak terkena orang lain. Ini yang dilakukan tiap hari. Karena menjaga hal yang menurut kalau dari sabda Rasul itu ringan, sangat ringan, hanya menjaga ini sampai akhirnya Allah menjaga dia sampai di hari sampai dia ketika bahkan wafat pun masih dijaga. Dijaga dari cacing tanah, dijaga dari himpitan bumi, sehingga kain kafannya sama orangnya masih utuh. Ini salah satunya. Jadi tujuannya wirid itu kita Allah biar menjaga kita, paling tidak seperti itu. Apapun bentuk penjagaan Allah, bukan hanya sekedar penjagaan terhadap kita di dunia, tapi bahkan kalau perlu sampai di alam kubur, bahkan sampai di akhirat. Tujuannya itu. Wa aina ma huwa talibu minka mimma huwa matlabuka minhu. Maka kita tinggal pilih tadi, kalau kita memilih wiritan, kita tinggal pilih. Mana yang kamu pilih? Kamu memilih yang dari wiritan itu mencarimu, Allah yang menentukanmu, atau kamu memilih sesuai dengan keinginan nafsumu. Jadi makanya kita dalam mengamalkan, termasuk akhirnya sambil kita menata, datang ngaji di sini, ini bukan karena nafsu, karena memang menjadi kebutuhan kita, agar kita semakin baik di hadapan Allah, agar menjadi kebutuhan kita, agar kita semakin dekat dengan Allah. Begitu pula amalan-amalan yang lain, maka jangan karena mengikuti nafsu kita, tetapi bagaimana kita akhirnya nafsu itu menjadi ikut kehendak Allah. Karena kalau kita nuruti karena nafsu kita, akhirnya suatu saat gak akan berhenti kita dalam beramal yang sesuai dengan keinginan nafsu kita. Akhirnya kita akan menjadi orang yang terus menerus dikuasai nafsu. Kembalikan nafsu itu kepada Allah. Karena kita gak bisa, ketika kita setelah kita terbawa nafsu, kita gak akan bisa terlepas dari itu. Nabi Yusuf aja mengatakan, wa ma ubaru nafsi inna nafsal la'amaratu bisu illa ma rahima rabbi. Saya tidak bisa terlepas dari nafsu, perkataan seorang nabi. Ini inan nafsa la amartum bisu, kecuali sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak ke arah keburukan. Kita ketika mengamalkan sesuatu karena nafsu, gampang terbawa ke arah keburukan. Contoh, orang mengamalkan tadi karena nafsu, ingin dia menjadi kaya, baca ya rozak ya rozak ya rozak, pikirannya wis pokoknya saya menjadi kaya, ya rozak ya rozak ya rozak, pikirannya menjadi kaya, wis pokoknya diberi rezeki tapi pikirannya menjadi kaya. Akhirnya ini contoh, suatu saat Allah menguji, karena kalau itu berdasarkan nafsu, menguji karena dia bekerja atau paling tidak ada peluang. Pas ada peluang, kebetulan ada dompet jatuh. Nah, dompet jatuh, kemudian dibuka, isinya tebel, merah semua misalnya, dan sebenarnya ada identitasnya. Karena nafsu yang menguasai, kalau meskipun itu hasil wiritan, ini berarti hasil wiritan saya rozak ya rozak ya rozak ya rozak ya rozak. Ini Allah yang mengirimkan ini.
Padahal ada identitasnya. Allah yang mengirimkan ini, kan saya nggak mencuri. Saya kan nggak mencuri, ini Allah yang mengirimkan. Kalau Allah nggak menghendaki saya, ya nggak mungkin saya menemukan dompet ini. Saya nggak mencuri uang ini. Secara logis nggak mencuri uang, memang itu ada. Ada tinggal ada di depannya, diambil uangnya, dibuang dompetnya. Misalnya. Bisa muncul seperti itu. Karena merasa ini kiriman Allah. Kalau sudah nafsu yang menguasai amalan yang kita lakukan. Setelah itu ya biar ada berkahnya. Ini 10% tak taruh di masjid aja. Akhirnya menjadi money laundry, pencucian uang. Ini dari sini. Sehingga seolah-olah semua diatasnamakan hasil amalannya. Meskipun Allah mengujinya melalui cara yang secara logika nggak mencuri, nggak langsung mencuri, memang menemukan, tapi ada identitasnya. Di syariat itu kalau menemukan nggak boleh langsung, wah ini kiriman Allah, ini nggak ada. Tetap harus diklarifikasi siapakah yang punya, baru kalau sudah 1 tahun lebih, ini di hukum fikih muamalah. Salah satu kita kalau menemukan barang apapun itu diumumkan di kitab Fathul Qorib itu. Waktu kali penemukan pertama tiap hari diumumkan siapa yang menemukan, yang mempunyai barang ini. Setelah berjalan seminggu sekali diumumkan. Ternyata belum ada yang setelah itu, setelah 1 bulan, sebulan kali diumumkan sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun baru halal menjadi milik kita. Ini di kitab Fathul Qorib. Artinya di contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hukum menemukan barang, apapun barang itu. Jadi diumumkan dulu. Ini makanya kalau kita kembali amalan kemudian dapat kiriman harta temuan, nemukan tapi nemu di jalan, bukan harta temuan di hutan rimba, harta temuan di jalan, ini berarti itu dinyatakan ini kiriman Allah. Ini salah satunya kalau beramal berdasarkan nafsu. Oleh karena itu tujuannya bukan hanya sekedar kita memperoleh kesenangan di dunia, tapi paling utama adalah bagaimana kita memperoleh fasilitas yang lebih nanti di surga, di akhirat. Al-wirdu ibaratun amma yaqa'u biskasbil abdi min ibadatin dhahiratin au batinatin. Ini penjelasannya. Wirid, jadi wirid, al-wirdu, wiritan, ibaratun satu gambaran, apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba dari jenis ibadah, baik yang lahir maupun yang batin. Dari jenis ibadah yang lahir maupun yang batin. Ini namanya wirid. Gak mesti harus semua dilakukan. Termasuk ibadah batin. Contoh, ada seorang A'rabi di zaman Rasul. Ini ketika bertemu Rasulullah, namanya A'rabi itu Badui kalau di sini, orang pegunungan. Kalau di Jawa ini orang Badui, yang ada sekarang tinggal hanya di Banten. Ini orang gunung yang kurang unggah-ungguh. Ini tapi sangat mencintai Rasul. Suatu saat Badui ini datang mengendarai kuda. Ada Rasulullah sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi bersama sahabat. Itu tanpa ngerem, kudanya, ya assalamualaikum ya Rasulullah. Langsung masih berkuda itu di atas kuda. Dan ngerem tepat di depan Rasul. Buat ngerem tepat di depan Rasul. Hanya salaman dengan Rasul dari atas kuda. Lebas kalau orang ini wah iki kurang tenan wong iki. Coba
ngerem tepat di depan Rasul, salaman. Habis itu berangkat. Ingin salaman dengan Rasul. Dari atas kuda benar mencium tangan Rasul, terus berangkat. Umar bin Khattab siap tangannya mengepal ini. Umar bin Khattab siap tangannya mengepal. Tapi Rasulullah mencegah, jangan. Rasulullah menyampaikan huwa min ahli jannah, dia seorang ahli surga. Abdullah bin Umar ini penasaran. Abdullah bin ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang untuk di Baihaqi ceritanya. Kemudian ini berangkat, Abdullah bin Umar menelusuri ke rumahnya. Orangnya di gunung, rumahnya sederhana. Habis itu bertamu. Ketika bertamu sudah biasa, dianggap tamu biasa. Kemudian ya sudah, kalau makan ya silakan makan, ada makanan di seadanya. Habis itu sama menginap, silakan nginap tidur. Jadi sudah ditemui, sudah karena memang orang gunung ya nggak menemui secara sopan, tidak. Pokoknya seadanya di sini makan orang lugu, benar-benar lugu. Habis itu malam diteliti sama Abdullah bin Umar. Habis sholat maghrib nggak ngapa-ngapain, nggak ada wiritan khusus. Habis sholat isya nggak ada wiritan khusus. Pokoknya yang mengerjakan kewajiban. Siapa tahu nanti qiyamul lail. Abdullah bin Umar sampai tidak tidur, artinya sampai tidurnya terjaga, sedikit-sedikit terbangun, menunggu mungkin punya amalan khusus. Didengar dari kamar sebelahnya kok ngorok terus. Jadi mulai habis isya sampai subuh ngorok, bangun karena kelihatan subuhnya pun nggak tepat waktu, agak siang sedikit, maksudnya tapi belum matahari terbit. Kemudian sholat, habis itu mempersiapkan pergi lagi ke gunung. Abdullah bin Umar suruh tinggal di situ. Akhirnya sampai hari ketiga nggak menemukan amalan khusus, karena duha juga nggak menjaga, witir juga nggak menjaga, nggak ada amalan khusus. Pada hari ketiga Abdullah bin Umar ini penasaran. Wahai A'robi, apakah yang kamu lakukan sehingga Rasulullah mengatakan engkau ahli surga? Jadi jawabannya, ma fi qalbi hasadun li ahadin minan nas. Di hati saya tidak ada rasa iri sama sekali ke siapapun di manusia. Hatinya dia menjaga amalan batinnya. Apapun yang dilakukan oleh orang itu sudah kita nggak mencari-cari, pokoknya sudah dia cuek, juga nggak iri, nggak melakukan, sudah. Artinya dia care terhadap orang tapi cuek dengan apa yang dilakukan, sudah nggak peduli. Artinya dia sama sekali di hatinya sedikit pun unek-unek kepada orang karena nggak memperhatikan orang. Gara-gara amalan ini, amalan batin dilakukan secara terus-menerus, inilah yang akhirnya menjadi penyebab dia masuk surga. Ini yang amalan batin. Tidak ada rasa iri hati sama sekali kepada siapapun. Iri dalam ibadah, iri dalam dunia, iri dalam pekerjaan, enggak ada. Dia kategori orang cuek, tetapi tidak benar-benar cuek. Cueknya hanya untuk tidak ingin membuat hati merasa enggak enak pada orang lain. Hanya itu aja. Ini contoh yang kedua. Tapi bukan batin, yang amalan dohir. Amalannya biasa-biasa, nggak pernah secara khusus. Tapi Rasulullah suatu saat memanggil Bilal, ya Bilal, sami'tu sautana likah fil jannah. Semalam aku mendengar ada suara terompahmu di sorga. Apa yang kamu lakukan? Jadi suara terompahnya sudah terdengar oleh Rasulullah, padahal orangnya masih di dunia. Bilal menjawab, kullama tawadda'tu shallaitu raka'ataini. Setiap kali aku selesai wudhu, aku sholat 2 rakaat. Artinya sholat sunnah li syukril wudhu. Sholat sunnah wudhu itu awalnya secara syaratnya itu dari Bilal. Rasulullah nggak mencontohkan karena Rasulullah mendiamkan ketika Bilal mencontohkan, akhirnya disebut sholat sunnah wudhu. Bilal amalan wiritannya adalah sholat sunnah wudhu, bukan yang lain-lainnya.
Kalau adzan masih bisa berhenti, tapi Bilal setiap kali selesai wudhu tetap berusaha sholat sunnah wudhu, berkomitmen dalam keadaan apapun. Nah, dari dua contoh inilah maka kita bangun sekarang komitmen dengan Allah. Kita mulai memperbarui kontrak kita kepada Allah, atau memperpanjang kontrak, memperbarui kontrak baru dengan Allah. Apa yang kita lakukan, kita pilih biar Allah nanti yang akhirnya membuat hati kita pas di situ. Kita buat komitmen yang ringan-ringan dulu, jangan yang berat-berat. Kalau sudah yang berat-berat nanti ya sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah KO. Kalau berat-berat, dari ringan-ringan dulu, akhirnya Allah akan menunjukkan yang selanjutnya. Jadi dari ringan-ringan dulu, akhirnya Allah akan menambah. Jadi intinya wirid ini gini. Jadi misalnya saya mengawalinya, cobalah saya mencoba tiap hari baca pokoknya subhanallah 3 kali tiap selesai sholat misalnya. Mulai itu dulu. Setelah itu setelah sekian hari itu muncul di hati. Ini cirinya kalau orang itu membangun komitmen kepada Allah dari yang ringan. Jadi ini sudah kita amalkan. Setelah sekian hari, sekian bulan, ada perasaan di hati itu akan ada, ini sudah terjaga. Akhirnya amalan atau wirid satu ini menarik yang lain, membuat hati kita tertarik. Wah, saya kok pengen nambah ini ya. Akhirnya nambah amalan lain ditambah, dan waktu masih cukup. Jadi disesuaikan dengan keadaan kita. Setelah itu kita coba ini, kita terus bertahan sampai sekian tahun, sampai sekian bulan lagi bertahan. Amalan ini akan menarik yang lain lagi. Sama ketika kita sedekah. Asalnya tiap hari saya mengeluarkan 1.000. Pokoknya tiap hari saya mengeluarkan 1.000. Dah. Dari amalan sedekah tiap hari 1.000, setelah 1 bulan, uang 1.000 tiap hari ini menarik temannya. Akhirnya menjadi 2.000. Kemudian terus ini bertahan 2.000 sampai sekian bulan, yang 2.000 akan menarik temannya lagi. Kalau menarik temannya, otomatis menarik rezekinya juga yang lain. Meningkat lagi sampai ini di akhir hayat kita tetap bisa melaksanakan itu. Ini dulu intinya pernah saya ceritakan dulu, akhirnya ada salah satu ulama yang melaksanakan ini, akhirnya wafat beliau di Multazam 23 Ramadan, pas saat tahajud dan di Lailatul Qadar. Ini salah satu gambaran bahwa ketika kita menjaga amalan dari Allah, maka pasti kita akan dijaga oleh Allah sampai di akhir kehidupan kita. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Langsung doa. Oke.